Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas apa yang akan segera terjadi di Vatikan setelah Paus Fransiskus dimakamkan. Dan berikut akan kami sampaikan mengenai konklav yang akan segera dilaksanakan. Apakah konklav itu? Sebelum kita bahas, untuk Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Saudaraku, konklav, dari bahasa Latin, cum clave yang berarti dengan kunci, adalah suatu pertemuan Dewan Kardinal tertutup dan rahasia yang diadakan untuk memilih seorang paus, yang merupakan uskup Roma sekaligus kepala Gereja Katolik Roma sedunia. Penganut agama Katolik menganggap bahwa paus merupakan penerus dari Santo Petrus dan pemimpin umat Gereja Katolik di bumi. Konklav adalah metode historis tertua untuk memilih kepala negara tertentu yang masih digunakan hingga saat ini. Di saat kematian paus terjadi, Kardinal Camerlengo, atau Chamberlain memverifikasi kematiannya, yang secara tradisional melakukan tugas tersebut dengan menyebutkan nama baptisnya, bukan nama paus, sebanyak 3 kali di hadapan pemimpin perayaan liturgi kepausan, dan para pendeta, sekretaris, dan kanselir dari Kamar Apostolik. Sang Camerlengo kemudian akan mengambil alih cincin nelayan yang dikenakan oleh paus, cincin tersebut, bersama dengan segel kepausan, kemudian dihancurkan di hadapan Dewan Kardinal. Tradisi ini berasal untuk menghindari pemalsuan dokumen, tetapi saat ini hanya menjadi simbol berakhirnya kekuasaan paus. Selama sedevacante, kekuasaan terbatas tertentu diberikan kepada Dewan Kardinal, yang dipanggil oleh Dekan Dewan Kardinal. Semua kardinal wajib menghadiri kongregasi umum kardinal, kecuali mereka yang kesehatannya tidak memungkinkan, atau yang berusia di atas 80 tahun. Tetapi para kardinal tersebut dapat memilih untuk hadir jika mereka berkenan sebagai anggota tidak memilih. Kongregasi khusus yang menangani masalah sehari-hari gereja meliputi Kardinal Camerlengo dan 3 kardinal asisten, 1 kardinal uskup, 1 kardinal imam, dan 1 kardinal diakon yang dipilih melalui undian. Setiap 3 hari, kardinal asisten baru dipilih melalui undian. Camerlengo dan asisten bertanggung jawab, antara lain, untuk menjaga kerahasiaan konklav. Kongregasi harus membuat pengaturan tertentu sehubungan dengan pemakaman paus, yang menurut tradisi berlangsung dalam waktu 4 hingga 6 hari setelah kematian paus, sehingga memberi waktu bagi para peziarah untuk melihat paus yang telah meninggal, dan berlangsung dalam periode berkabung 9 hari yang dikenal sebagai Novemdiales, bahasa Latin untuk 9 hari. Kongregasi juga menentukan tanggal dan waktu dimulainya konklav. Konklav biasanya berlangsung 15 hari setelah kematian paus, tetapi kongregasi dapat memperpanjang periode tersebut hingga maksimum 20 hari untuk memungkinkan kardinal lain tiba di kota Vatikan. Batas waktu ini ditetapkan pada abad pertengahan, mengingat perjalanan ke Roma pada waktu itu memakan waktu berminggu-minggu. Meskipun sekarang perjalanan ke Roma bukan lagi menjadi masalah, batas waktu ini tetap berlaku untuk memberikan kesempatan kepada para kardinal untuk bertukar pikiran antara mereka mengenai keadaan gereja dan, meskipun tidak diharuskan, tentang para calon pengganti paus. Waktu jeda ini dinamakan Novemdiales. Periode ini berakhir dengan misa pro eligendo Papa, dihadiri oleh semua kardinal dari seluruh dunia di Basilik Santo Petrus pada pagi hari di mana dimulainya konklav. Setelah itu, para anggota kardinal elektor menuju Kapel Sistina tempat berlangsungnya proses pemilihan paus baru. Sebelum para kardinal diasingkan dalam Kapel Sistina, mereka mendengarkan 2 khotbah sebelum pemilihan. 1 sebelum benar-benar memasuki konklav, dan 1 lagi setelah mereka berada di kapel tersebut. Dalam kedua kasus, khotbah dimaksudkan untuk memaparkan keadaan gereja saat ini, dan untuk menunjukkan kualitas yang diperlukan bagi seorang paus pada waktu tertentu. Pada pagi hari yang ditentukan oleh kongregasi kardinal, para kardinal elektor berkumpul di Basilika Santo Petrus untuk merayakan misa. Kemudian mereka berkumpul pada sore hari di Kapel Paulina di Istana Apostolik dan berprosesi ke Kapel Sistina sambil menyanyikan litani para kudus. Para kardinal juga akan menyanyikan Veni Creator Spiritus, memohon kehadiran Roh Kudus, kemudian mengambil sumpah untuk menaati prosedur yang ditetapkan oleh konstitusi apostolik, untuk, jika terpilih, membela kemerdekaan tahta suci, untuk menjaga kerahasiaan, dan untuk mengabaikan instruksi otoritas sekuler tentang pemungutan suara. Kardinal senior kemudian membacakan sumpah dengan suara keras secara lengkap. Sesuai urutan prioritas, jika pangkat mereka sama, senioritas mereka dianggap sebagai prioritas, para kardinal elektor lainnya mengulangi sumpah, sambil menyentuh kitab suci. Setelah semua kardinal yang hadir mengucapkan sumpah, pemimpin perayaan liturgi kepausan memerintahkan semua orang selain para kardinal elektor dan peserta konklav untuk meninggalkan kapel. Mengikuti tradisi, ia berdiri di pintu Kapel Sistina dan berseru, "Extra omnes." Bahasa Latin untuk, "Di luar, kalian semua." Ia kemudian menutup pintu. Pemimpin upacara itu sendiri dapat tetap tinggal, sebagaimana halnya seorang rohaniwan yang ditunjuk oleh jemaat sebelum dimulainya pemilihan. Dan mereka berkhotbah. Setelah pembacaan doa,
Kardinal senior menanyakan apakah masih ada keraguan terkait prosedur. Setelah keraguan tersebut diklarifikasi, pemilihan dapat dimulai. Kardinal yang datang setelah konklav dimulai tetap diperbolehkan masuk. Kardinal yang sakit atau perlu menggunakan toilet dapat meninggalkan konklav dan kemudian diperbolehkan masuk kembali. Tetapi kardinal yang pergi karena alasan lain tidak boleh kembali. Meskipun di masa lalu para kardinal elektor dapat didampingi oleh petugas, konklavis, kini hanya seorang perawat yang boleh mendampingi kardinal yang karena alasan kesehatan yang buruk, sebagaimana dikonfirmasi oleh kongregasi kardinal, membutuhkan bantuan tersebut. Sekretaris Dewan Kardinal, pemimpin perayaan liturgi kepausan, 2 pemimpin upacara, 2 petugas sakristi kepausan, dan seorang pendeta yang membantu dekan Dewan Kardinal juga diperbolehkan masuk ke konklav. Para imam tersedia untuk mendengarkan pengakuan dosa dalam berbagai bahasa. 2 orang dokter juga diperbolehkan masuk. Terakhir, sejumlah staf pembantu yang sangat terbatas diizinkan untuk mengurus rumah tangga dan menyiapkan serta menyajikan makanan. Kerahasiaan dijaga sangat ketat selama konklav. Para kardinal serta para konklavis dan staf dilarang untuk mengungkapkan informasi apapun yang berkaitan dengan pemilihan. Para kardinal elektor tidak boleh berkorespondensi atau berbicara dengan siapapun di luar konklav, melalui pos, radio, telepon, internet, media sosial, atau lainnya, dan menguping merupakan pelanggaran yang dapat dihukum dengan ekskomunikasi otomatis. Latae sententiae. Hanya 3 kardinal elektor yang diizinkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar dalam keadaan yang serius, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Kardinal. Sebelum konklav yang memilih paus, Kapel Sistina disapu untuk mendeteksi alat penyadap atau perangkat pengawasan tersembunyi. Universi Dominici Gregi secara khusus melarang media seperti surat kabar, radio, dan televisi. Akses Wi-Fi juga akan diblokir sementara di Kota Vatikan selama konklav berlangsung dan pengacau sinyal nirkabel dipasang di kapal Sistina untuk mencegah segala bentuk komunikasi elektronik ke atau dari para kardinal elektor. Pada sore hari pertama, 1 pemungutan suara, disebut sebagai skrutini, dapat diadakan, tetapi tidak diwajibkan. Jika pemungutan suara dilakukan pada sore hari pertama dan tidak ada yang terpilih, atau tidak ada pemungutan suara yang dilakukan, maksimal 4 pemungutan suara diadakan pada setiap hari berikutnya. 2 pada setiap pagi dan 2 pada setiap sore. Sebelum memberikan suara pada pagi hari dan sekali lagi sebelum memberikan suara pada sore hari, para pemilih bersumpah untuk mematuhi peraturan konklav. Jika tidak ada hasil yang diperoleh setelah 3 hari pemungutan suara, proses tersebut ditangguhkan selama maksimal 1 hari untuk doa dan pidato oleh kardinal diakon senior. Setelah 7 pemungutan suara berikutnya, akan ada hari doa, refleksi, dan dialog. Dalam pemungutan suara berikut, hanya 2 nama yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara terakhir yang akan memenuhi syarat dalam pemilihan putaran kedua, yang masih memerlukan mayoritas 2/3. 2 orang yang dipilih, bahkan jika mereka adalah kardinal elektor, tidak akan memiliki hak untuk memilih. Untuk memilih seorang paus harus memenuhi 2/3 suara dari para kardinal elektor yang berumur kurang dari 80 tahun, ditambah 1 bila jumlah para kardinal bukan kelipatan 3. Pemilihan, jika perlu, bisa berlangsung 7 kali dalam periode 3 hari. Selama pemilihan, kepada para kardinal diserahkan sebuah buletin dari kertas putih berukuran 4 persegi panjang yang bagian atasnya tertulis Eligo in Summum Pontificem, dengan tempat untuk menuliskan nama kardinal yang ingin dipilih. Setelah diisi, para kardinal membawa buletin sedemikian sehingga terlihat jelas di tangan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di depan altar. Setelah semua suara diberikan, pengawas pertama yang dipilih mengocok wadah, dan pengawas terakhir mengambil dan menghitung surat suara. Jika jumlah surat suara tidak sesuai dengan jumlah kardinal elektor yang hadir, surat suara dibakar, tidak dibaca, dan pemungutan suara diulang. Jika tidak ada penyimpangan yang diamati, surat suara dapat dibuka dan suara dihitung. Setiap surat suara dibuka oleh pengawas pertama. Ketiga pengawas secara terpisah menuliskan nama yang tertera pada surat suara. Pengawas terakhir membacakan nama tersebut dengan suara keras. Setelah pemilihan selesai dan 2/3 suara telah dimiliki oleh seorang kandidat, Kardinal dekan memanggil sekretaris Dewan Kardinal dan pemimpin perayaan liturgi kepausan ke dalam aula. Kemudian, dekan bertanya kepada paus terpilih apakah ia menyetujui pemilihan tersebut, dengan berkata dalam bahasa Latin, Acceptasne electionem de te canonic factam in summum pontificem, tidak ada persyaratan bagi paus terpilih untuk mengatakan menerima, dan ia bebas untuk menjawab non accepto, saya tidak menerima. Dalam praktiknya, setiap kardinal yang tidak ingin menerima akan secara eksplisit menyatakan hal ini sebelum ia menerima jumlah suara yang cukup untuk menjadi paus. Setelah nama kepausan dipilih, para pejabat diterima kembali dalam konklav, dan pemimpin perayaan liturgi kepausan menulis dokumen yang mencatat penerimaan dan nama baru paus. Kemudian, paus terpilih pergi ke ruang air mata, sebuah ruangan merah kecil di sebelah kapal Sistina,
dijuluki demikian karena emosi kuat sering dialami oleh paus baru terpilih. Paus terpilih kemudian berpakaian sendiri, memilih satu set jubah kepausan, terdiri dari jubah putih, rochetum, dan mozeta merah, dari 3 ukuran yang disediakan. Ia kemudian mengenakan salib dada berenda emas, stola bersulam merah dan emas, lalu zucchetto kepausan putih di kepalanya. Paus baru kemudian muncul di balkon dan disambut riuh oleh halayak, sementara band Kuningan di halaman depan memainkan lagu kepausan. Ia kemudian menyampaikan berkat Urbi et Orbi. Demikian saudaraku apa yang kami bahas mengenai konklav. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.